terutama tentang gaib itu tadi. Lha nek perkara wong kuwi wong sing anu kuwi gak percaya iso ndelok jin, bahno wong kuwi. Yang penting kita sama-sama saudara Islam mengukuhkan bahwasanya jin itu memang ada, juga bisa dilihat. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali lagi di Padukuhan Kendali Soto. Kami dari Om Jinggot Putra Romo dan Fiber Kediri. Sondiki silaturahmi keduane ingin ngangsu kawruh mohon izin Gus Gaul. Kawula badhe tangket dumateng Romo Yai soal tentang gaib, karena yang saya dengar di masyarakat ada satu pernyataan bahwasanya ketika ada seseorang ngaku bisa melihat jin, syahadatnya perlu dipertanyakan lagi. Menurut Romo Yai bagaimana? Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Romo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa yang ditanyakan oleh Bapak itu tadi, masalah orang tahu jinnya, itu syahadatnya perlu dipertanyakan lagi. Kalau gitu boleh saya bilang kok aneh. Itu kalau saya boleh bilang itu aneh. Kenapa dikira seperti Nabi nggak tahu jin? Nabi itu juga pernah kedatangan jin juga. Dia tahu jinnya itu siapa, jelas. Kalau gitu apakah ya perlu dipertanyakan syahadatnya Nabi? Namanya di situ. Nah, seperti para ulama-ulama itu adalah warasatul anbiya. Ya. Tidak mustahil kalau dia itu bisa berbicara dengan jin, tahu dengan apa itu bentuknya jin dan lain sebagainya. Jadi oleh karena dia itu warasatul anbiya, pewaris Nabi, Nabi bisa, mungkin dia yang mewarisi ilmunya itu juga bisa. Jadi bagi saya tidak mustahil bagi mereka-mereka yang ilmunya sampai di situ itu bisa tahu makhluk lain selain manusia, karena Allah menciptakan dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin itu tidak ada kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi masalah manusia tahu pada jin itu bagi saya tidak mustahil, tidak mukal. Cuma kadang-kadang itu ada orang yang tidak tahu, pura-pura tahu, itu oknum gitu saja ya. Saya kira gitu ya, jelas pintar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Romo Yai ada pengalaman tentang di dunia gaib. Kalau masalah saya sendiri, masalah pengalaman masalah gaib itu terus terang saya tidak punya, atau boleh dikatakan tidak punya gitu saja. Cuman hanya apa itu sejarah-sejarah bagi mereka-mereka yang saya anggap dia itu orang yang punya
ya ilmu yang di atas saya, mungkin bisa berdialog dengan jin, berdialog dengan apa itu makhluk-makhluk selain manusia, itu saya anggap ya wajar-wajar saja. Cuman saya tidak punya ahli dalam hal itu. Berarti dunia gaib itu sendiri ada nggih Romo Yai? Jelas ada, gaib itu sudah ada. Allah membuat alam zahir juga membuat alam gaib. Jadi selain Allah itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada dunia, ada akhirat. Akhirat itu juga gaib toh. Ya, alam kubur juga gaib. Nah kalau kita tidak percaya sama gaib, ya malah justru itu yang dipertanyakan syahadatnya. Karena di Quran jelas. Yang tidak percaya akan adanya gaib, syahadatnya perlu dipertanyakan. Bukan ke orang yang tahu gaib itu perlu dipertanyakan syahadatnya loh. Nabi itu pernah kok berdialog sama jin. Bahkan jin juga ikut belajar kepada Nabi. Cuman ini tadi spontanitas, jadi saya mau bicara yang panjang lebar tidak berani karena ini dinaikkan ke mana-mana, saya takut keliru. Betulnya kalau tidak keliru itu di Hamami itu tafsir surat Yasin itu. Ada alam di luar alam zahir itu alam gaib. Itu di sebelahnya Gunung Qaf. Kalau tidak salah gitu. Lama tidak ngaji. Jadi ya banyak-banyak lah. Tapi kalau ini kurang Yai, surga dan neraka ini gaib nggih? Nggih jelas gaib. Enggak terlihat kok. Enten nih gini, maksudnya ada nggih? Ada, jelas ada. Dan harus diimani. Ya harus kita iman, harus kita iman. Siksa kubur, nikmat kubur, ya. Baru pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, adanya hisab, adanya padang mahsyar, hisab, raju, sirat dan sebagainya, itu semua kan gaib semua itu. Tapi kita harus yakin itu ada, karena itu disabdakan oleh Nabi. Tapi itu juga gaib. Yang zahir ya itu kalau kita sentuh ya kita terasa, jadi kita lihat, nah, kita pandang dia terlihat itu zahir. Kalau itu semua kan gaib semua itu. Mungkin bisa tentang seseorang yang bisa melihat jin itu, kayak menurut panjenengan itu. Kalau menurut saya, kalau yang memang diberi keistimewaan oleh Allah, memang indera keenamnya dibuka, memang bisa komunikasi langsung dengan jin. Atau orang yang benar-benar hatinya itu bersih, melakoni ilmu laduni, insya Allah juga bisa melihat jin. Jadi perkataan kalau orang bilang orang yang yang bisa melihat jin perlu dipertanyakan syahadatnya. Lha kok Kanjeng Nabi kuwi terus syahadate ya perlu dipertanyakan gitu. Maka orang yang ngomong seperti itu berarti wawasannya agamanya itu malah perlu dipertanyakan. Islam sing piye? Wong awake dhewe ki ning iman ki kudu percaya barang gaib. Ya, untuk mengetahui orang-orang seperti itu ya memang zaman sekarang itu Islam itu sangat mengkhawatirkan. Banyak radikal-radikal yang ngopiak-ngapik
tentang keagamaane awake dhewe iki amprih iso pecah belah, iso hancur, kuwi piye? Carane ya kuwi mau, iki kembali lagi carane PKI mlebu ning agama Islam iki mlebune ya lewat agama. Dadi PKI disusup ning agama kuwi amprih ngopiak ngapik tatanane agama Islam. Entah itu caranya nanti lewat masuk di NU, entah itu masuk di Muhammadiyah, entah itu masuk di LDII, itu kebanyakan disusupi orang-orang yang tidak tanggung jawab. Tapi kalau NU bagus, Muhammadiyah bagus, LDII juga bagus. Yang bahaya itu oknum-oknum yang ikut masuk dalam situ tandurane para penjajah agama. Jadi sing sangat disayangkan yang seperti itu. Makanya ayo awake dhewe sebagai umat Islam kita bersatu, ojo percaya sing neng YouTube mengatasnamakan kita kalau melihat jin itu harus dipertanyakan syahadatnya. Sekarang syahadat orang yang seperti itu harus dipertanyakan. Anda itu Islam apa enggak? Kalau Islam, rukun iman itu jumlahnya ada berapa? Nah, termasuk gaib itu nomor yang berapa? Padahal rukun iman sendiri itu 6-6-nya gaib semua menurut saya. Lah ya seperti itu. Makanya dia itu mempunyai iman apa enggak? Apa cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sudah Islam. Terus gak percaya apa-apa sing iso nyelametne aku cuman syahadat. Yo ndak. Yo ndak. Makanya seperti pangandikane Romo Yai itu memang sudah jelas cetha tetes. Tetes itu apa tetes ke bahasa Indonesia nih? Tetes, teges. Jadi kalau masalah gaib itu memang ngerti gak ngerti kita harus percaya, tapi sebagian orang itu ada yang tahu, sebagian orang juga tidak ada yang gak tahu. Wong ahli kubur, awake dhewe ning ahli kubur nek wong sing duweni kemakrifatan, tangise wong ning jero kubur minta pertolongan kuwi luar biasa nek wis sing duwe kemakrifatan. Wonge gak percaya jajal apa pendem, rasane kaya apa ngoten mawon. Dadi nek orang-orang seperti itu wong sing iso nyelametne awake dhewe iki nggo apa? Wong Islam ki sing penting salat. Ya salat ki penting memang, as-shalatu khairu maudhu'in. Salat itu sebaik perintahnya Allah. As-shalatu imaduddin, salat itu dadi tiange agama. Tapi nek gak percaya gaib, ya Islame latuk balu gak ditampa karo Gusti Allah. Jadi tentang gaib itu memang ya sebagian orang ada yang tidak percaya, mergo gak ngerti, gak gelem belajari ilmu-ilmune agama. Jadi ya seperti makaten sing pun terangaken Romo Yai. Mohon maaf Gus, kata jin sama gaib itu menurut Gus Gal beda betul. Soalnya dari statement yang sudah istilahnya di media sosial kan jin bukan gaib lah. Kata jin sama gaib itu menurut Gus Gal sama apa betul nih? Jin itu makhluknya Allah. Okay. Yang diciptakan oleh Allah tapi berupa gaib. Nggih mboten? Nggih. Beda lagi, kita itu makhluknya Allah tapi diciptakan secara zahir, nyata. Lha nek wong makhluk Gusti Allah gak dipercaya kabeh, saiki setan. Setan niku gaib napa mboten? Gaib kan tidak terlihat, Gus. Enggak terlihat. Tapi nek wong sing ngerti, wong makrifat, setan itu kayak apa? Tahu. Karena apa?
ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat itu gaib itu cuma satu, malaikat. Tapi kita kan kalau nggak percaya adanya malaikat, kita juga tidak mempunyai iman. Apa yo termasuk Islam nek ngono iku. Makanya hati-hati kalau bahas tentang agama ki yo iso njlumprone, yo iso nyelametke. Dadi goleko kiai sing bener-bener sing iso nyelametne awake dhewe donya akhirate. Kan saya Gus jenengan dhewe matur sing yang tidak bisa dilihat itu malaikat. Maksudnya pripun itu Gus? Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sopo sing mampu? Lah kalau masalah Kanjeng Nabi bisa ketemu malaikat itu kan sudah sendiri lagi. Makome derajate Kanjeng Nabi kuwi sapa, awake dhewe sapa? Kita semua kan sudah mengetahui. Karena Kanjeng Nabi itu kekasih Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi ya sampai dituntun sampai apa? Sidratul Muntaha nggih Yai. Perlune diresiki atine, didudoi. Besok ke ceritane dadi ngene. Itu kan juga gaib semua toh. Kejadian seperti ini, nek neraka kejadian seperti ini, nek wong tingkah lakune gaene nyolong diketok tangane, itu kan juga gaib toh di sana. Walaupun kita ngomong nek nyolong diketok tangane, itu kan walaupun perkataan, tapi kan nggak ada kenyataan, itu kan juga gaib toh. Tapi gaib itu sendiri bisa dilihat dengan istilahnya ritual khusus. Maksud saya, jika mana saya ingin melihat hal yang gaib, Gus, apakah ada amalan khusus untuk melihat itu sendiri, Gus? Kalau melihat seperti itu, jenengan harus bener-bener ngelakoni perilaku sing becik, perilaku sing resik, lelakone kanthi istiqomah, tirakate diakehi, diistiqomai, ngelakoni kemakrifatan. Jadi memang ada tataran-tatarannya. Kaya dening mondok kuwi nyuwun sewu awake dhewe kudu sekolah dhisik, nahwu sorope, fikihe. Lah nggih karo Yai. Dadi kanggo ngerteni ning Al-Qur'an ya kudu paham kuwi. Lah nek gaib awake dhewe ya kudu gawe wadah dhisik. Lah terus lagi ngisi jero-jerone bar kuwi kemakrifatane. Makanya nek wong bodho munculnya kesombongan neng pangapunten nggih, kula sebagai orang awam neng YouTube bodho omongane banter-banteran. Ayu wis rasa geden-geden omong kabeh, awake dhewe introspeksi diri, ora usah golek jeneng utawa golek sanjungan saka wong liya. Krana awake dhewe kepengin digunggung siji wong sekti, loro awake dhewe kepengin digunggung sebagai wong pinter. Zaman saiki goleki dhuwit carane memang menghalalkan segala cara. Ayo padha beneri prilakune awake dhewe. Beneri prilakune dhewe ampreh slamet donya akhirate. Karena apa? Kesombongan. Iki pagonan Jawa. Rasa pangrasa mring sapadha-padha kedah mat sinamatan. Sebab ora ana sapa sira sapa ingsun bakal nyawiji tanpa ananing wates. Rasa sejati ning rasa bakal sirna menawa isih nyandang rasa rumangsa adigang, adigung, adiguna. Mula sideming rasa weninge Pancadirya marganing lumaku dumateng cahya tan kena kinaya ngapa rasa sejati manunggaling Gusti wadah urip sing ikhlas sepi ing pamrih
rame ing gawe. Lah iki lho. Ilmune Gusti Allah ki semakin disombongne semakin ilang. Wong semakin dur ngilmune semakin dingkluk gak kepengin ketok neng rumangsa isi ning Gusti Allah. Sombong ki rumangsa isi ning Gusti Allah, ora kok malah dipameri aku anti bacok. Ya memang ada ilmu anti bacok itu ada, seperti Pak Damiran ini nanti biar diterangkan. Pak Damiran ini juga anti bacok. Pernah dibacokin, pernah diamer sirai. Ada, real nyata, fotonya juga masih ada. Nenek dikon pamer, ndak mau karena apa? Ya kuwi mau. Wong semakin sombong, semakin luntur ngilmune, orang malah semakin mekrok. Lah kebanyakan orang awam, maaf, dari wong awam kuwi nek ngerti wong sekti ngono kuwi malah digunggung, maaf. Iki akeh-akeh ya. Enek paranormal sing pamer ngene, semoga panjang umur Gus. Iki Gus tenanan apa dudu? Iki maaf lo ya. Semoga panjang umur, semoga di perbanyak rezekinya. Doa nang awakmu dhewe iki malah jek bingung, malah ndongakne wong sing hapus-hapus ning YouTube. Ngesakno awakmu dhewe kuwi lho, ndonga ning awakmu dhewe. Makane terutama saya delok neng YouTube sing inisial dokter mbuh kae, enek sing paranormal sing sitoke kae, mbuh sing saka Blitar kae. Nah sekarang kan ada sayembara, barang siapa nggak cerdas pisau saya kasih 100 juta Gus. Nah kalau saran saya ya, saran saya itu sebagai saudara muslim saya, Islam Nusantara ini nggak usah dipedulikan orang yang ngomong seperti itu. Bah duite 1 miliar, bah duit 2 miliar, wong nggur kepengin mancing emosine wong Islam amplih dipecah belah. Ayo kita bersatu, kita itu sebagai umat Islam. Nek paranormal kita sebagai paranormal, ayo kita bersatu. Ora usah terpancing karo emosional sing sangka dhewe muga-muga yo ndang diparingi hidayah. Ayo ndang awake dhewe klarifikasi diri kita sendiri. Terus sing muga-muga yo diparingi hidayah, muga-muga iso kekurangane kono sak elek-eleke menungso yo jek enek kekurang sak apik-apik menungso jek enek kekurangan. Sak akeh-akeh kekurangane wong yo jek enek keluwian. Dadi ayo mengkaji dirinya sendiri, ojo nyulek paranormal kae, ojo nyulek dukun kae, ojo nyulek, ayo kita klarifikasi diri kita sendiri. Jadi kita itu nggak ada yang sempurna. Intinya orang semakin sombong dengan keilmuannya sebenarnya menunjukkan kebodohannya. Orang yang semakin akeh ngilmune semakin kaya parindingkluk saya tuwek. Lah nggih to Romo Yai. Dadi wis gak usah gugon tuhunen arek sayembarane 100 juta, arek 1 miliar. Nek gak disombongne, gak di iki maaf ya. Nek gak dikek media, akeh sing maju. Pak Damiran maju, saya juga maju. Gak usah dihadiahi. Neng harga dirimu berani taruhan enggak? Saya berani, tapi nggak usah ditaruh di media. Saya paling nggak suka karena itu kesombongan. Nek sampean kepengen bukti, oke bukti. Kita tidak akan sulap menyulap, kita tidak akan trik. Neng jangan ditaruh di media. Berarti bahas diri itu ada nih Gus? Ada. Bukan trik ya? Bukan trik. Kalau tidak ada, ini maaf nggih. Wali iki nek dibacok komburi kira-kira wis mati purun. Nggih. Niku lak wali. Pangapunten, perjuangan. Ya sama, kita itu nek gelem tirakat ya seperti itu. Memang ada. Kalau orang yang mengatakan tidak ada, kayak yo iso anti bacok memang saya percaya itu. Cuman kelirunya gak gelem klarifikasi tentang menyadari diri saya itu juga ada kekurangan, kesalahannya ya kuwi wis dulur kulanang kuwi jane tanggep. Neng ayolah kita itu wis menyadari kesalahannya dewe-dewe.
Kesalahane dhewe-dhewe introspeksi diri tenan. Makane nek ngomong masalah ngilmu itu tidak ada habisnya, dibahas satu hari satu malam tidak ada habisnya, terutama tentang gaib itu tadi. Lha nek perkara wong kuwi wong sing anu kuwi gak percaya iso ndelok jin, bahno wong kuwi. Yang penting kita sama-sama saudara Islam mengukuhkan bahwasanya jin itu memang ada, juga bisa dilihat. Cuman orang-orang yang punya kemakrifatan yang bisa melihat, atau orang indigo. Nah, koncone Mbak Mas Tigor kan ya iso kan ndelok jin. Iya benar. Nah, Mas Tigor kan ya iso ndelok jin. Makanya sangat disayangkan orang yang menamakan orang yang melihat jin itu syahadatnya perlu dipertanyakan. Itu summa na'udzu billah. Ojo ditiru-tiru perkataan seperti itu. Ngajine pinter. Paribasan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Al-Qur'an kayak kaya apal-apal, tapi nek wonge gak percaya nek jin itu bisa dilihat, kon sekolah neh. Itu aja.